Terus Hah? Nah, terus saya nawarin istri saya, sayang, kamu mau nggak tak buatin es cincau? Oh, maulah, katanya dia. Saya masih ingat punya manisan mangga sedikit. Lalu cincaunya memang baru beli kemarin, tujuannya supaya manisan mangga yang sisa itu dicampur dengan cincau dengan sirup, gitu ya. Lalu setelah saya siapin, saya ambil mangganya, ternyata mangganya sudah terfermentasi dan baunya sudah seperti agak ada alkoholnya gitu ya, tapi juga ada beberapa titik-titik jamurnya. Wah, padahal baru kemarin lah, 2 hari sebelumnya atau berapa, belum lama ya kita makan, tapi karena mungkin pakai sendok yang nggak khusus itu, habis dimakan dimasukin lagi sendoknya, jadi dia gitu. Nah, waktu saya ambil cincau, saya potong itu, langsung dia bicara satu ayat di hati saya. Saya langsung ketawa, bilang dengan dia, Tuhan itu memang gitu ya. Kita nunggu dia, kita tanya gitu. Nanti kita nanya kapan, dia jawabnya kapan. Tapi bebaslah, dia Tuhan, ya kan. Tapi itu asik gitu loh. Jadi saya lagi motong cincau dan dia bicara gitu. Ya, itu. Tapi kalau kita tidak punya waktu nunggu, bicara, tanya, ngomong. Waktu dia ngomong pun kita nggak akan tahu, gitu loh. Karena waktu ngomongnya terserah dia, gitu. Yang agak sering di kamar mandi sih, gitu. Lagi mandi, lagi melakukan panggilan-panggilan alam, gitu ya. Dia bicara, padahal sebelumnya udah ditunggu, udah disembah, udah itu, memang terserah dia. Tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya, gitu ya. Nah, apa? Coba kita buka bersama di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7. Saya baca mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, orang Israel pulang, masing-masing ke milik pusakanya untuk menduduki negeri itu. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Saya baca terjemahan baru biasa aja. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Baca terus saja. Saya baca yang terjemahan baru 2 ya. Lalu Yosua bin Nun hamba Tuhan itu meninggal dalam usia 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di daerah pegunungan Efraim di utara Gunung Gaas. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Dan selanjutnya itu ya, nanti Tuhan murka, dia tidak mau menghalau sisa-sisa bangsa itu yang ditinggalkan dan semuanya. Bisa akan ulangi ayat yang ke-7. Bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, selama ini kita fokus kepada bagaimana mewarisi, ya gak? Bagaimana mewarisi dari generasi di atas, dan itu perlu namanya hati anak. Bagaimana kita bisa mewarisi dari generasi di atas kita. Mewarisi apa? Warisan-warisan iman, warisan-warisan rohani. Karena Yosua itu mewarisi dari Musa. Dia melihat, dia menantikan, dia mengalami masa-masa ketika Musa dipersiapkan oleh Tuhan. Ada yang namanya kemah pertemuan, dan itu kemah pertemuan yang awal ketika Tuhan belum memberikan contoh seperti apa harusnya kemah suci atau tabernakel Musa. Itu dibuat di luar perkemahan, dan kemudian setiap kali Musa ke tempat itu, awan turun, Tuhan berbicara.
Yosua menunggu di luar, tapi setiap kali Musa selesai bicara dengan Tuhan, kembali ke perkemahan, Yosua tetap tinggal di luar situ, di kemah pertemuan itu, di luarnya loh. Tapi kalau hadirat Tuhan begitu kuat gitu ya, sampai jarak sekitarnya itu kan orang masih merasakan ya, dan dia memilih tinggal di situ. Dia memilih untuk ada di dekat Tuhan, di dekat hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Waktu Musa mau meninggal, Tuhan bilang, pilih, angkat Yosua, ya kan? Aku akan memberikan rohmu itu, pengurapanmu itu turun kepada Yosua. Lantik dia di depan seluruh bangsa, gitu ya. Nanti dia akan mengalami yang sama. Tapi kemudian kita tidak mendengar siapa lagi yang meneruskan atau menggantikan Yosua. Gitu. Sampai di Yosua. Gitu. Kita mendengar tentang bagaimana Elisa mewarisi dari Elia. Jubah Elia turun kepada Elisa. 2 bagian dari rohnya, yaitu pengurapannya yang utama, yang sulung, turun ke atas kehidupan Elisa. Mujizat-mujizatnya dicatat di Alkitab 2 kali lebih banyak dari Elia. Tapi siapa yang meneruskan Elisa? Tidak ada. Gehazi tidak berhasil. Dari segi anak, itu bagian kita untuk merindukan, untuk mewarisi, untuk dapat, untuk nempel, untuk merindukan, untuk mengejar, untuk mempelajari, untuk menangkap, untuk mewarisi. Itu ya. Itu namanya hati anak. Karena tanpa hati anak, ya dia tidak akan bisa mewarisi. Karena firman Tuhan bilang begini, hanya anak yang akan dapat warisan. Itu ya. Hanya anak yang akan dapat warisan. Kalau hatinya masih hamba, ya dia tidak akan dapat warisan. Itu. Hanya anak yang bisa dapat warisan. Dan anak ini luar biasa. Dia tahu haknya, tapi dia juga tahu bagian atau apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Tapi ini tentang kita, bagaimana kita dapat warisan dari generasi di atas kita. Kenapa begitu? Tanpa hati anak kita harus mulai dari nol, dan itu lama sekali, panjang sekali. Jadi pastikan tahu siapa orang tuamu secara rohani di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang begini, di dalam Kristus, ya kan, kamu punya beribu-ribu pengajar, tapi hanya aku yang jadi bapakmu di dalam Tuhan. Itu. Jadi kalau ada orang bilang gini, oh ini bapak rohani saya, ini bapak rohani saya, tidak ada orang bapaknya banyak. Gitu. Saya curiga dia tidak tahu sebenarnya bahwa dia punya bapak rohani atau tidak. Gitu ya. Tidak ada. Gitu. Kalau mentor mungkin bisa banyak, tapi bapak tidak ada banyak. Gitu. Tidak ada. Siapa yang melahirkan? Siapa yang mengasuh? Siapa yang membesarkan? Siapa yang menurunkan warisan? Itu. Pelatih bisa banyak, ya kan? Guru bisa banyak. Dia bilang gurumu beribu-ribu mungkin, belajar firman, belajar apa dari mana-mana. Tapi bapak itu tidak bisa banyak. Gitu. Kamu pengen dari sini-sini semua, yang nggak dapat semua, gitu. Itu ada ikatan batin, gitu ya. Gitu. Kenapa? Dulu saya nggak paham kenapa Rasul Paulus ngomong begitu. Tapi Timotius itu, saya coba lihat, cek gitu ya. Itu kenal Tuhan, ngalami Tuhan dari umur 16 tahun, gitu. Dan dari sejak itulah dia ikut dimentori, dibesarkan, dimuridkan, ikut Paulus pelayanan penginjilan mana-mana. Gitu. Dari sejak dia masih sangat muda. Itu sebabnya nanti di tempat lain Rasul Paulus akan ngomong gini, si ini rekan sekerjaku, tapi Timotius, Titus anakku. Tidak semua anaknya, ya kan? Itu. Loh, saya tidak akan bisa ngomong dengan Pak Simon atau Div anakku, itu rekan sekerja, itu ya, itu. Karena bukan saya yang melahirkan mereka, di dalam Tuhan, gitu loh. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak turun, itu ya, kita tidak mewarisi. Satu buat kita harus mulai dari awal. Itu yang saya sering bilang seperti menggali sumur-sumur. Ishak dia menggali sumur Abraham. Sumur sudah digali, mungkin Pak Trio tahu bagaimana menggali sumur itu mahal. Di sangkakala itu sudah digali berkali-kali, di banyak titik. Satu titik bisa habis sekian ratus juta, tidak ada airnya. Tidak ada airnya mungkin,
tapi kena batu yang sangat besar, sudah dibor 90 meter, bornya patah, tidak jadi dilanjutkan, gitu ya. Pemborongnya menyerah, budgetnya sudah habis, gitu ya. Padahal tadinya berjanji, kami akan bekerja sampai dapat air, gitu ya. Ternyata janji tinggal janji, gitu ya. Sampai dapat air. Dan ketika sudah ada airnya, itu terjadi dengan sumur Abraham, ditinggalkan. Lalu Ishak menggali kembali. Nanti waktu digali, namanya apa? Sumur Abraham. Bukan sumur Ishak. Ini yang membuat banyak orang, terutama orang-orang muda, tidak mau melanjutkan atau ada di bawah ministry atau pewahyuan atau sumur yang sudah digali oleh generasi di atasnya. Karena namanya tidak akan banyak disebut. Gitu. Nah, saya baca juga, saya dengar sesuatu yang menarik ini. Coba gini, Abraham, kita dengar ceritanya panjang sekali di Alkitab. Bagaimana Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, bagaimana Tuhan membawa dia masuk nanti ke tanah perjanjian, bagaimana Tuhan memberikan janji-janji kepada Abraham. Lalu kita mendengar satu orang lagi yang luar biasa namanya Yakub. Diproses Tuhan begitu rupa. Dari tidak punya hak kesulungan, mengambil bagian orang lain, ditipu pamannya, diproses, dibentuk sekian lama, sampai akhirnya namanya diubah Tuhan jadi Israel dan dia melahirkan satu suku bangsa yang besar. Tapi di antara Abraham dan Yakub dan Israel ada satu orang yang tidak begitu terkenal, gitu ya. Namanya Ishak. Tapi yang dari Abraham tidak akan bisa sampai ke Yakub kalau tidak ada Ishak, gitu. Apa sih? Apa namanya? Heroiknya Ishak apa sih? Abraham mempersembahkan anaknya, ya kan? Meninggalkan kampung halamannya, itu. Mendirikan mezbah, gitu. Yakub bergulat dengan Allah, mengambil hak kesulungan, mengingini, mengejar Tuhan, dapat bagian, melahirkan suku-suku bangsa, melahirkan satu bangsa, namanya diubah dari satu orang menjadi satu bangsa. Ya. Tapi Ishak apa? Ishak melanjutkan warisan. Dia menggali sumur-sumur Abraham. Ada orang-orang yang rela, namanya tidak terlalu dikenal, orang tidak terlalu kenal, tapi tanpa perannya tidak ada satu generasi baru yang lahir. Dan generasi yang baru yang lahir akan melahirkan satu bangsa. Seringkali dia terputus di situ kan? Karena banyak. Elisa luar biasa, tapi tidak ada penerusnya. Yosua luar biasa, masuk. Musa tidak bisa memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi Yosua bisa. Tapi selesai Yosua, selesai. Dibutuhkan orang-orang yang punya hati seperti Ishak, yang mau untuk menggali sumur Abraham dan mewariskannya kepada Yakub. Kalau kita hanya mikir diri kita sendiri, tidak akan turun itu, berhenti. Mungkin kita spektakuler, mungkin wow, tapi berhenti di generasi kita. Dan itu yang terjadi dengan Yosua, berhenti di generasinya, gitu. Lihat ministry-ministry besar, berhenti di generasinya. Sehingga harus muncul ministry yang baru untuk melayani generasi yang baru. Loh, mereka kan lihat Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Nah, tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua ini kira-kira usianya ya nggak jauh beda kan sama Yosua, bukan satu generasi. Ini seusia, tapi mungkin karena pasti lebih muda, ya kan? Yang masuk ke tanah perjanjian cuman Kaleb dengan Yosua dari generasi yang lama, ya kan? Mereka melahirkan generasi yang baru, tapi mungkin tidak jauh beda usianya, tidak sampai lewat satu generasi, karena generasi yang lain itu tidak kenal dan tidak ngalami. Berarti di mana persoalannya? Persoalannya sekarang, gitu ya. Apakah kita melahirkan generasi yang baru atau tidak? Itu sih. Nah, kalau generasi yang baru ini yang dimuridkan oleh Yosua, orang-orang yang usianya dekat-dekat dengan Yosua, sehingga begitu Yosua mati, pemimpin level di bawahnya mati juga, gitu loh.
Ya nggak? Masih loh, masih tahan loh, tapi tidak sampai tahan satu generasi. Tahan sampai seusia. Misalnya Kak Debi berapa? 20. Nah, Nathan nomor berapa? Oh, 20. Terpaut 5 tahun. Gitu. Nanti kalau dia umur 70, Nathan umur 65 gitu ya. 80, ya 75. Terpaut sedikit lah gitu. Ya kan? Tapi kalau terpaut sampai 10-15 tahun, kan itu satu generasi. Coba lihat yang saya share kemarin di grup itu, hitungan satu generasi itu loh. Nih baby boomers, ya kan? 46 sampai 64, ada yang bilang sampai 65. Itu berarti kan 10 tahun kan? 65 sampai 76 sampai 75, generasi X 10 tahun. Milenial 77, ada yang bilang 79 80 sampai 95. Dia bilang itu 15 tahun ya rentangnya ya, 15 sampai 17 tahun. Generasi Z 95, ada yang bilang 96. 96 sampai 2010, ada yang 95 sampai 2012. Tapi kira-kira 10 sampai 12 tahun. Generasi Alpha yang baru 2012, ada yang bilang 2010 sampai sekarang. Ini berarti sekarang 2023. Berarti ini sudah akan lahir setelah ini generasi yang baru lagi, Beta, ya kan? Ini kan memang dia urutin lagi kan, gitu. Nah sekarang kalian Z, ya kan? Sebagian besar kan, 96 sampai 2010 kan, tidak ada yang lahir di atas 2010 kan? Nggak. Kalau yang lahir 2010 atau 2012 sekarang umur berapa? 13 kan? Ya nggak? Umur 13 itu usia berapa? Kelas berapa? Kelas 7 kan? Ya, ya. Nah kalau kalian memuridkan mahasiswa atau anak SMA, itu masih satu generasi. Nangkep nggak? Karena memang usia di bawahmu, tapi rentang usia generasi masih satu generasi. Saya milenial memuridkan generasi Z, ya nggak? Tapi kalau kalian nggak memuridkan generasi Alpha yang sekarang ini SMP, berarti 2010 paling besar baru SMP kelas 1 kan sekarang 13 kan? Itu. Nanti semua pengalaman pengenalan itu akan berhenti di generasi kalian. Besar nggak? Besar. Besarnya ke samping. Kamu akan menjangkau teman-temanmu kuliah, kamu akan menjangkau orang-orang seusiamu, kamu akan menjangkau ini. Dalam 10 tahun kita akan jadi gereja keluarga muda. Ya nggak? Semua sudah mulai menikah, punya anak, nanti melayani sekolah minggu, tapi nggak ada youth-nya. Terputus nggak dengan generasi bawahnya? 10 tahun lagi kamu sudah tidak bisa bicara dengan anak SMP. Saya sudah tidak bisa bicara dengan anak SMP sekarang. Kalau bicara di roh bisa, tapi menjangkau, datang, masuk, itu bahasanya lain, kosakatanya lain. Saya mau tampil keren meskipun pakai kaos haleluya gini, mereka juga bilang om, gitu ya. Saya pelayanan youth. Kamu lebih panjang ya saya dari kamu. Waktu kamu sekolah teologi, sebelum sekolah kamu kan sudah di kelompok ya. Waktu itu full time berapa tahun? 6 ya? 5 ya? Sebelumnya sekolah 4 ya? Sebelum itu lagi udah, ini lebih dari 10 tahun. 5 tahun jadi youth pastor, saya juga jadi youth pastor. Dulu semua panggil kami Cici, Koko gitu semua gitu ya. Saya di Birmingham masih begitu. Gitu. Tapi ada yang salah loh. Kalau setelah sekian berapa tahun itu ya? 2012 sekarang 11 tahun ya. 11 tahun kita masih mau berperan yang sama. Saya ingat kemarin Pak Teguh itu ngomong begini dengan satu anak rohaninya. Sharing, "Bang, gini Bang, gini Bang." Gitu. Pergumulan dengan ini. Ya, apa? Berhenti jadi kakak, mulai jadi bapak buat mereka, gitu ya. Gitu. Kalau kamu yang usia di sampingmu dijangkau nggak? Iya. Dibagi hidupnya nggak? Iya. Sedikit di bawahmu? Iya. Satu generasi kamu masih jadi Kak Depi. Sampai ada yang panggil dia papi atau om, gitu. Gitu. Anak-anak SMP, ya. Gitu. Kami baru sadar itu waktu di Birmingham tahun berapa saya? Padahal itu 2018 ya. Waktu generasi yang baru datang, yang baru kuliah S1, mereka lulus SMA datang. Generasi yang sebelumnya masih panggil kami Bang, Kak, Ko, gitu. Generasi baru datang panggil kami Om. Panggil saya Om.
Nanti kasih, jangan panggil om, yang lain kasih tahu gitu ya. Gitu. Tapi memang itu sudah beda generasi gitu loh. Yang lainnya memang usia selisih mungkin 10 tahun, tapi itu satu generasi di bawah. Begitu 2 generasi di bawah, kalau nanti kamu punya api, gitu. Tapi kamu tidak bisa masuk ke mereka, gitu loh. Tuhan harus bicara lagi. Nanti kita baca ya. Lihat. Ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tapi juga para hakim tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah mengikuti Allah lain, sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, orang-orang mendesak. Jadi akhirnya nanti muncul ministry baru yang tidak pernah dimuridkan siapa-siapa dan tidak memuridkan siapa-siapa. Lahir 40 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Ini. Dan percayalah itu panjang dan berat gitu ya. Ada enggak? Ada. Kemarin ketemu Pak Victor, Pak Hengki, mereka cerita ketemu dengan hamba Tuhan muda, dipercaya Tuhan besar, 10.000 anggota yang datang, bukan anggota ya, yang datang gitu ya. Kehadiran 10.000. Tapi waktu mereka bicara, kesimpulan mereka berdua sama. Saya nggak bilang, oh kemarin Pak Victor bilang begini, saya nggak bilang gitu. Kesimpulan mereka, sayang sekali. Lalu Pak Victor bilang gini, orang nggak usah bicara aja, kita bisa cium kok kalau peka. Saya cium aroma kesombongan. Saya tanya, Pak, nggak coba ngomongin siapa saya, ngomongin dia kan merasa lebih besar dari kita. Dia juga enggak ada keinginan untuk mendengarkan dan bertanya kepada kita gitu ya. Terus dua-duanya bilang begini, punya mentor itu ternyata penting ya. Terus Pak Victor merenung gini, tapi saya enggak pernah dimentori gitu. Terus saya bilang, Bapak kan punya bapak rohani. Iya ya, berarti saya dibapai ya, enggak dimentori ya. Iya gitu. Karena mentor itu mungkin ketemu di kelas seminggu sekali, di kelas pemuritan, di ruang pertemuan. Tapi bapak itu ketemu setiap hari gitu. Dia datang ke rumahnya, nungguin anaknya, ngantar anaknya sekolah, pergi sama-sama, diajak pelayan ke sini, ke sana, lihat kesehariannya, lihat tidak hanya kalau dia pakai di atas mimbar di bawah pengurapan gitu ya, tapi juga lihat setiap hari dimarahin, ini semua, lihat sisi-sisi manusianya gitu. Dan dia bilang, iya ya, yang saya alami parenting lah gitu, fathering lah, bukan mentoring. Ya, dan itu jauh lebih kuat gitu. Dan mentor tidak memberi warisan, gitu ya. Mentor memberi pelajaran, ya kan? Coach memberi pelatihan, gitu, ya kan? Tapi bapak memberi warisan, gitu. Dan kalau tidak ada itu, nanti cuma turun satu generasi. Ini kan roh yatim piatu di dalam pelayanan, ya kan? Roh yatim piatu itu apa? Coba perhatikan ini. Roh yatim piatu itu maunya independen, mandiri. Saya mau pelayanan sendiri. Saya selalu cerita ini ya. Saya ingat satu orang kakak waktu mau meninggalkan tempat pelayanan yang lama, kami ajak bicara gitu. Dia bilang, Pak, sebenarnya saya mau pergi ke sana karena saya mau mandiri, saya mau mulai sendiri. Tapi gembala saya bilang, kamu kami utus saja. Wah, kalau saya diutus, saya ada di bawah bayang-bayang gembala saya dong, Pak. Spontan keluar dari mulut saya gini, Kak, di bawah bayang-bayang itu enak. Kenapa? Kalau ada sinar matahari yang kena panas, pohonnya bukan kamu. Kalau ada hujan, yang kena hujan, pohonnya bukan kamu. Kamu berteduh di bawah bayang-bayang itu. Ya ternyata nggak nangkep gitu ya. Tapi memang itu tidak mudah, apalagi buat orang muda.
Dan saya punya pengalaman yang sama 2019, 1 minggu sebelum berangkat ke Sangkakala. Saya duduk di kursi kecil plastik, punya ponakan saya bilang, Tuhan, Engkau memberi visi kepada aku loh. Kalau aku pergi ke Sangkakala, ya saya pendeta JKI, Sangkakala ya di bawah sinode JKI. Aku berarti ikut visinya Pak Adi loh Tuhan, ya kan? Nggak bisa dong saya di situ mau sendiri. Saya tahu itu konsekuensinya, harganya. Nggak bisa punya visi sendiri. Kamu tidak akan dapat apa-apa, kamu ada di bawah pelayanan orang lain kok kamu punya visi sendiri. Itu yang saya lakukan setiap kali Pak Adi datang. Nanti hari Selasa saya sudah janjian mau ketemu. Saya cuma tanya setiap kali ketemu, kerinduan hati Bapak apa untuk SDT Sangkakala? Yang ditaruh di hatimu waktu dulu membikin sekolah ini apa? Yang kamu rindukan keluar dari sekolah ini apa? Kamu pengennya sekolah ini jadi seperti apa? Itu aja, saya nanya terus supaya saya nangkep hatinya dan mengerjakan itu meskipun tidak diperintah, gitu ya. Gitu. Tanya istri saya selalu tanya itu, tanya terus, dan saya bilang, Roh Kudus, kalau Engkau suruh saya ke Sangkakala, berarti visi, padahal Engkau ngasih visi sendiri loh sama aku. Dan dia ngomong di hati saya, visimu apa? Melayani yang tidak terlayani. Langsung jawabannya cepat, itu tidak terlayani. Ya sudah, kalah Tuhan. Ya, masih lagi telepon dengan Korudi. Saya bilang, kamu ini paling tepat sebenarnya melayani di Sangkakala. Kamu punya hati gembala, penginjil, kamu bisa nangis dengan mereka, dengarkan mereka, gitu-gitu. Saya nggak punya latar belakang, kualifikasi untuk melayani, jadi bapak buat mereka. Langsung jawabannya dia, kamu ini baca Alkitab gimana? Mana ada orang di Alkitab itu dipanggil sesuai dengan kualifikasi. Semua yang dipanggil Tuhan tidak memenuhi kualifikasi, ya kan? He doesn't call the qualified. He qualified. Dia tidak memanggil orang yang memenuhi kualifikasi, tapi dia melayakkan itu. Mereka memenuhi kualifikasi. Orang-orang yang dia panggil itu dia buat, dia upgrade untuk memenuhi kualifikasi. Karena begitu memenuhi kualifikasi kita merasa kita mampu, kita bisa tahu semuanya. Dan ya betul. Dan itu sebabnya ringan waktu ada yang tanya gitu. Saya masih ingat itu yang tanya, sudah lulus angkatan yang cuman ketemu kami 5 bulan lah setelah itu wisuda ya. Bapak datang ke sini mau bikin apa? Punya program apa untuk kami? Oh iya, saya baru sadar, saya enggak punya program apa-apa. Oh enggak ada, saya bilang gitu. Saya cuma mau tanya Roh Kudus mau apa sih gini? Bingung dia gitu. Saya juga bingung ditanya gitu ya. Oh iya gitu. Dah. Yang lain lagi ada yang tanya, "Oh, Bapak di sini ini ada kontraknya enggak? Berapa lama Bapak melayani di sini?" gitu. Ya memang waktu itu saya bilang ini ya. Saya gas sekalian. Oh ya, saya tidak punya kontrak itu ya. Tapi kalau kamu menurut kalian saya tidak cocok di sini, cepat-cepat bilang sama Pak Adi, ya kan? Lebih cepat saya pergi lebih baik karena bukan saya yang nggak mau, kalian yang nggak mau. Saya bilang, Tuhan, saya melakukan bagian saya, tapi saya kebaskan, ya, debu dari itu karena tidak diterima, ya kan? Gitu. Enggak lah. Tapi itu apa yang terjadi? Saya juga baru tahu ini ketika ada di Sangkakala 5 tahun ini. Mewarisi itu bagian kita. Kalau tidak mewarisi itu kita mulai dari nol, kita mulai dari awal, tidak ada tudung, tidak ada payung, tidak ada bayang-bayang yang menaungi kita, dan itu panjang, lama. Ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Pak Adi bilang itu ya dengan saya, dengan kami. Pak Roni, ada hal yang tidak bisa dipelajari ya, dan itu hanya bisa diimpartasikan. Bagian Anda yang itu ya, saya itu. Impartasinya dari mana? Ya saya tanya toh ke Pak Adi. Datang itu, hatimu bagaimana sih? Kerinduan hatimu apa? Yang kau pengen apa? Yang itu. Apa yang tidak bisa dipelajari? Apa yang kamu
saya baca buku ini, bagus sekali. Nanti kalau yang mau baca gantian lah. Kak Debbie udah baca, tapi saya masih baca lagi, minta Mami untuk baca ya. Nanti kita akan dengar di Golden Time, mereka akan jelasin ini itu. Tapi saya baca, saya coba nangkap hatinya gitu ya. Pemimpin-pemimpinnya bilang begini. Mereka yang dari umur 8 tahun, 10 tahun dimuridkan, generasi pertama ada 9 orang. Kemudian 4 atau berapa setelah melayani di sekolahin ke Oral Roberts University, ambil MDiv, Magister Divinity, Master of Divinity. Dia bilang gini, sebelum kami sekolah di Oral Roberts, kami juga baca buku-buku tentang ministry, tentang Alkitab, tentang leadership, macam-macam. Bagus, kita perlu itu. Sewaktu di sana kami belajar sejarah gereja, teologi sistematika, bagus gitu. Tapi saya kutip ya statementnya ya. Di mana ya? Nanti aja lah. Pokoknya intinya dia ngomong gini. Tapi ada hal yang tidak bisa dipelajari di ruang kelas dari buku-buku, dan itu kami pelajari dari 2 orang gembala kami, ya, orang tua rohani kami yang membesarkan kami. Karena itu hanya bisa diwarisi, diimpartasikan gitu. Nah, selama ini saya bicara tentang banyak bagaimana kita mewarisi, bagaimana kita nangkap dari generasi di atas kita, bagaimana kita punya hati anak gitu ya. Sekarang gini, tadi dia ngomongnya apa sih? Raja Wali melahirkan Raja Wali, ya kan? Gitu. Singa melahirkan singa, gitu. Tapi harusnya bapak melahirkan bapak. Kalau dia hanya melahirkan anak, anak tidak bisa melahirkan anak. Hanya bapak yang bisa melahirkan anak, gitu. Jadi kalian harus naik jadi bapak. Dan jadi bapak tidak bisa jadi orang sekitarmu. Kamu tetap jadi kakak dan teman. Jadi bapak dan ibu harus bagi generasi yang di bawahmu. Harus ada yang dilahirkan. Nah, selama ini 2 Timotius 2 ayat 2 kita lihat hanya pokoknya melahirkan 4 generasi. Baca lagi 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Itu terjemahan baru 2. Apa ya terjemahan satunya? Samalah ya. Amplified-nya bilang gini, yang kamu sudah dengar dari aku bersama dengan banyak saksi yang lain, transmit and entrust as a deposit. Jadi salurkan dan percayakan semacam seperti deposit, sesuatu yang akan tersimpan di diri mereka. Orang-orang yang reliable and faithful, yang akan kompeten dan qualified untuk mengajar orang lain juga. Kamu sudah dipercayai, kamu percayakan kepada orang lain yang juga bisa kamu percayai untuk membagikan kepada orang lain. Tapi kalau ini hanya, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak membagikan kepada orang lain yang usianya di rentang yang sama dengan kita, yang satu generasi, enggak. Tapi kita harus juga mewariskan ini kepada satu generasi yang baru, gitu ya. Karena kalau kelewat berarti 25, sekarang ini 13. Ini kalau kelewat 5 tahun sudah nggak bisa bicara. Harus generasi alfa yang bicara kepada generasi yang bawahnya kan. Siapa yang menjangkau ini? Enggak. Kalau kita sekarang kalian jangkau anak SMA, oke, enggak apa-apa. Tapi prioritas sekarang ke generasi alfa ini loh. Ke yang sekarang SMP, mulai dari kelas 1 ini. Kenapa? Karena kalau enggak, yaitu masih satu generasi, masih generasi Z di ujungnya. Nanti mereka seperti di generasi Yosua ini, ya hidup sedikit lebih lama dari Yosua, tapi setelah itu hilang. Gitu. Setelah itu hilang. Gitu. Dan itu sebabnya yang saya terima, yang saya diancam juga
Kalau kamu pergi, Tuhan akan cari ganti. Karena dia mau menghubungkan generasi dengan generasi yang selama ini berhenti biasanya. Maksimal berapa? 2 generasi, ya kan? Besar nggak yang terjadi? Besar yang terjadi. Tapi yang banyak terjadi adalah misalnya nih, satu orang diberi beban Tuhan merintis, dia usia 40-an. Siapa yang dia muridkan? Orang usia 20-an. Nanti usianya naik sampai jadi 60, anak-anak muda usia 20 datang merapat di pemimpin yang usia 60. Anak-anaknya tidak jadi bapak, tetap jadi anak. Dia punya anak baru gitu. Dia tidak bisa melahirkan karena dia tetap anak gitu. Dia harus diberi kepercayaan untuk jadi bapak. Dan siapa yang dibapai? Satu generasi yang baru gitu. Karena tanpa itu nggak bisa. Kita sering dengar nih ya, baca Lukas 5, 37 sampai 39. Dalam konteks revival, kebangunan rohani, api yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu, anggur itu akan terbuang, kantong itu pun hancur. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Semua kalau gapnya sampai 2 generasi akan ngomong gini, waktu zaman saya nggak begitu. Waktu kakak masih muda itu nggak begitu. Waktu mami masih remaja itu nggak gitu. Mami masih remaja, iya sih. Tapi ini ada anggur yang baru. Kalau tidak disediakan kantong, wadahnya tidak diberi, dia akan terbuang. Itu sebabnya itu terjadi kan. Gereja besar, tapi youth-nya juga nggak ada. Ini saya dengar sendiri dari Pak Jose Carroll. Beliau diundang bicara di hamba-hamba Tuhan, persekutuan gereja-gereja Tionghoa Indonesia. Karena gereja-gereja Injili dan tradisional merasa bahwa anak-anak muda mereka pergi ke GPCC. Gitu. Tapi di situ Pak Jose bilang, kalian kira anak muda kalian pergi ke GPCC? Di GPCC pun nggak ada yang usia itu. Usia mereka menua. Rata-rata usia mereka sudah di atas 25 tahun. Youth-nya juga nggak ada. Yang usia belasan sampai 20 itu nggak ada. Yang ada siapa? Anak-anak sekolah minggu. Karena yang dulu generasi awal sekarang jadi keluarga muda, sudah lahir sekolah minggu. Tapi ada gap generasi, nggak ada. Jadi kalian pikir terus anak-anak muda kita kemana? Dia bilang gitu. Semua gereja menyangka mereka di GPCC. Di GPCC nggak ada. Dia bilang gitu. Mereka baru sadar itu. Dan saya nggak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Mungkin ada kesempatan saya akan tanya apa yang mereka lakukan untuk itu. Tapi ini memang sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Itu. Belajar dari ini. Mereka setiap 5 tahun menjangkau generasi yang baru, turun ke anak-anak usia itu supaya ada generasi yang baru yang dilahirkan. Nanti orang di generasinya itu akan menjangkau generasinya sendiri kok. Nathan pasti akan ketemu teman kuliahnya, adik kelasnya 1-2 tahun, 2-3 tahun selama dia masih di kampus, kakak tingkatnya itu kan generasinya kan. Pasti dia punya api, dia akan membagikan, dia tidak akan bisa diam, gitu ya. Gitu. Tapi untuk ke sana kita harus sengaja pergi, memuridkan, membawa mereka, ngajak mereka ngalami apa yang kamu alami. Karena kalau enggak, mereka tidak pernah melihat tadi ya perbuatan-perbuatan Tuhan. Apa tadi ayatnya bilangnya? Yang telah menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka nggak pernah lihat itu. Jadi kalau kita percaya Tuhan akan lakukan sesuatu dan sedang lakukan sesuatu di tengah-tengah kita, ayo kita mulai bawa generasi yang baru itu untuk lihat dan ngalami. Nanti mereka yang akan meneruskan kepada generasi yang di bawahnya lagi, gitu loh. Dan apakah otomatis? Enggak, kita harus dampingi, kalian harus pastikan, kalian harus dorong, motivasi bahwa jangan terputus di kalian ya, jangan terputus. Kalau api menyebar ke samping, gitu ya. Semua ministry, perhatikan nanti, dia akan jadi besar. Dia bilang ini, jadi besar lebih mudah daripada jadi
muda. Sekarang saya mau ngajak kalian ngitung. Coba hitung. Enggak, usia ya. Saya 43. Kamu saya? 39. Yos? 21. Salah. Kak Debi 25. Merianus. Bapak mau menyebutkan usia? Oke. Shalom. Kaos. Nathan 2 berapa? 1 20. 24 18. Nego Ana Kau C sama Ibu boleh. Oke. Kita berapa orang nih? 16 ya? Betul ya? Usia rata-rata kita 28,8. Rata-rata maksudnya itu. Ya, dia bilang gitu. Menarik nih ceritanya dia. Semua setelah 20 tahun dan menjadi besar 5.000 gitu ya. Semua kan buka cabang di mana-mana, di negara lain, di kota lain, di itu lain. Dia tanya Tuhan, 10 tahun ke depan kau mau apa gitu ya. Buka cabang di mana, bikin seperti apa. Enggak Tuhan. 10 tahun ke depan kamu harus lebih muda. Karena ternyata akhirnya mereka coba jangkau generasi yang baru. Dalam 1 tahun yang datang ke gereja, angkanya di mana ya, sudah saya garisi. Sebentar. Ini menarik angkanya. Sebentar ya, ini ada angkanya soalnya 4.000 sekian mereka jangkau dalam 1 tahun itu. Ini statementnya menarik. Tidak ada pria 40 tahun mengundang remaja 15 tahun ke gereja kecuali ngajak ponakannya, ya kan? Siapa yang bisa ngajak mereka? Ya, kalian lah yang masih 20-an. Gitu. Nah, nih, akhirnya ini usia rata-rata mereka 22,3. Mereka coba dalam 1 tahun bisa membawa 4.147 anak muda yang belum percaya, bukan orang Kristen, datang ke kebaktian. 4.147 dalam 1 tahun. 1.528 memutuskan mengikuti Yesus. Luar biasa, coba hitung lagi. Ini saya screenshot dulu, biar tahu rata-rata ya. Setahun ke depan kita lebih muda enggak? 4147 dibagi 52. Rata-rata tiap minggu mereka bisa bawa 80 anak yang belum percaya untuk ke gereja, ya kan? Nanti 1528 bagi 52. 30 anak dari 80 itu percaya Tuhan Yesus setiap minggu. Tapi bayangin ya, 4.147 yang datang, 1.528 ambil keputusan terima Yesus, 379 yang kembali setiap minggu dan tertanam di gereja. Tidak sampai 10%.
Makanya saya bilang mana Kak Devi, kamu mau penjangkauan ya enggak apa-apa. Penjangkauan itu banyak. Mungkin dari 400 ya nanti akan tinggal kurang dari 40. Tapi enggak apa-apa. Orang datang hanya untuk tapi enggak apa-apa. Bagian kita menabur benih kan. Memang ternyata gitu kan. Dari semua benih yang ditabur hanya 1/4 yang jatuh di tanah yang baik. Ya kan? Gitu. Kalau kamu mungkin nabur kepada 100, mungkin 25 yang nangkap, ya itu wajar. Orang-orang di pemuritan, di penjangkauan bilang begitu. Pak Andi juga, itu seperti hukumnya gitu ya. Jadi kamu jangan expect kita bikin acara untuk 500 orang terus 500 akan itu. Mungkin nanti yang dimuridkan ya 125, itu 1/4. Karena sisanya di pinggir jalan, di tengah semak duri, di batu-batu gitu ya. Yang jatuh di tanah baik ya 1/4. 1 dari 4 itu akan jatuh di tanah yang baik. Kita bisa merindukan lebih enggak? Ya, tapi itu range-nya itu ya. Rata-rata mereka yang ada di dalam pemuritan, penginjilan dan seperti itu. Tapi enggak apa-apa, kerjakan. Itu saja usianya turun jadi 22,17. Bayangin, selisihnya 0,13. Jadi dia memberi gambarannya apa? Kayak kamu naik lift tangga berjalan itu, eskalator itu. Eskalatornya kan posisi naik, tapi kamu sedang jalan turun. Setiap kali kamu jalan kamu harus berkejaran. Karena usia mereka naik terus kan setiap tahun, gitu loh. Gitu. Usianya kan naik gitu. Kalau menjangkaunya tidak lebih cepat daripada mereka, usia naik itu pasti. Tapi kalau untuk kamu turun itu kamu harus melakukan gitu. Kalau dibiarkan ya dia pasti menua gitu. Pasti. Dan apa yang terjadi? Dia tidak turun. Sekarang saatnya jadi bapak buat generasi yang baru. Itu ya. Saya udah bawain buku ini, Kak Devi. The World Needs a Father gitu ya. Nanti kalau yang ada waktu hari Kamis depan mereka akan bicara 3 sesi tentang itu, tapi pasti itu ringkasannya aja. Nanti kalau mau bicara yang lebih itu saya kasih linknya dari mereka pernah seminar dari Kasih Karsten itu penulisnya. Waktu Kasih Karsten datang di Abalov, saya datang minta waktu bicara dengan Mami itu. Dan semua orang mengira kami mau minta foto gitu ya. Saya enggak foto gitu. Nanti saya fotokan enggak, saya mau minta bicara ya. Setelah bicara saya datang, tolong doakan saya, tolong impartasi gitu. Itu jauh lebih penting gitu. Enggak foto juga saya dengan Kasih Karsten, yang penting pengurapannya tinggal ya kan. Buat apa foto-foto ya kan. Jauh dari South Africa langsung diimpartasi, dinubuatin gitu. Wah, gitu. Yang lain ngantri foto gitu. Saya enggak tahu. Sudahlah gitu. Tapi itu ya, jadi bapak untuk generasi yang baru. Tidak cukup jadi kakak, tidak cukup jadi teman. Jadi kakak, jadi teman bisa untuk orang-orang yang usianya di sekitarmu, di rentang generasimu, ya kan? Gitu. Tapi untuk jadi bapak itu harus menjangkau generasi yang baru. Dan itu buat kalian generasi alfa. Kalau enggak, nanti ini terjadi, anak-anak di usia kalian akan datang itu semua. Tapi ya usia segitu, dalam beberapa tahun dia akan sudah tidak muda lagi dan sudah terlewat untuk bisa menjangkau. Sekarang itu yang terjadi dengan intergenerational worship. Saya lihat apa yang terjadi di FCBC, Faith Community Baptist Church, tempatnya Lawrence Kong. Saya lihat teman saya salah satu pastor di situ. Waktu itu saya nanya, kok bisa anak-anak kecil di tempatmu nyembah bahasa roh, dengar suara Tuhan gitu. Karena worshipnya nggak dipisah. Mereka tidak punya kelas sekolah minggu sendiri. Mereka nyembah di situ sama-sama. Mereka lihat orang tuanya berbahasa roh. Mereka lihat orang tuanya ngangkat tangan. Mereka rasa hadirat Tuhan yang sama, bukan second class, ya kan? Kelas sekolah minggu itu. Nanti baru ketika firman, mereka akan masuk ke kelas untuk firman masing-masing. Tapi worship sama-sama itu. Dia hadirat Tuhan yang kuat itu. Banyak hal terjadi, Tuhan bicara kepada anak-anak lewat penglihatan, lewat suara, dibawa ke inner chamber macam-macam, jauh lebih mudah dibanding kita, ya kan? Gitu. Jadi, ayolah bawa generasi yang baru untuk ngalami dan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan perkenalkan jalan-jalannya, ya, supaya tidak putus di kita. Karena nanti kalau tidak, janji Tuhan jelas gitu. Kita akan dilipat gandakan, tapi dilipat gandakannya di usia kita aja selesai nih, gitu. Tidak turun lagi. Ya. Ini visi. Sekarang makanya mulai dierami nama-nama SMP itu. Yang kalian sudah masuk ke SMP yang ada itu, nama-namanya
Bahkan yang belum itu mulai didoakan, bagi ke kita juga untuk kita doakan namanya, kita perkatakan gitu ya. Mulai dari itu. Nanti masuk ke yang lain. 2 minggu ini kan Kak Depi free, nggak harus naik ke atas, jadi dia bisa pergi juga masuk ke SMP, temuin guru-gurunya, apapun lah, tanya Roh Kudus lah harus gimana gitu ya. Masuk ke generasi yang baru gitu. Masuk ke generasi yang baru. Jadi bapak sekarang buat mereka, ya kan? Tidak hanya jadi kakak gitu ya. Lahirkan satu generasi yang baru, karena hanya bapak yang bisa melahirkan anak. Anak tidak bisa melahirkan anak, gitu ya. Itu. Oke, kita datang ke Tuhan.